ketiganya, yaitu terkait dengan sistem keuangan. Nah, sistem keuangan ini dulunya kita kan tadi jaga ngatur bank ya, pengaturannya ada juga bank. Tapi setelah krisis moneter, kita melihat pentingnya peranan satu lembaga lagi untuk mengawasi secara lebih intensif OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini akhirnya Bank Indonesia dalam menjaga sistem keuangan mengeluarkan apa yang disebut dengan kebijakan makroprudensial. Wih, namanya kok susah ya ini ya. Nah, jadi kebijakan makroprudensial ini adalah kebijakan untuk mendorong terusnya sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan sistem keuangan. Sistem keuangan di sini nggak cuma yang namanya bank lagi ya, adik-adik. Ada yang namanya lembaga pembiayaan. Kalau kredit motor mungkin ada istilahnya Fins, WOM, Finance gitu ya. Nah kayak gitu-gitu itu juga diawasi. Kalau dulu kan enggak. Dulu tuh enggak diawasi, tuh cuman banknya saja yang diawasi. Sekarang semua lembaga keuangan pun juga diawasi. Nah dalam rangka pencegahan dan pembatasan risiko ini, meningkatkan fungsi intermediasi dan juga agar semakin akses juga semakin meningkat. Ini ada namanya disebut kebijakan makroprudensial. Nah, terus ruang lingkupnya apa? Jadi ada dua nih sebenarnya, ada mikroprudensial. Kalau mikroprudensial ini melihatnya ke individu, kalau ini OJK ya adik-adik ya. Kalau yang makro ini yang semuanya secara keseluruhan. Ibarat pohon, Bank Indonesia itu mengawasi hutannya, dan pohonnya. Ya hutannya tuh, kalau misalkan kita hutan lindung Sungai Wain gitu ya, nah, BI itu ngelihatnya hutannya tuh, ada masalah nggak nih di hutannya, ada yang terbakar atau enggak nih, gitu ya. Nah, itu kebijakan makroprudensial. Tapi kalau yang mikro, itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. OJK itu ngeliatin tuh, pohon ini bagus nggak ya, pohon ini sehat nggak ya. Nah, itu yang mikroprudensial. Nah, sama seperti sistem keuangan, yang ngejagain mikronya atau bank-banknya atau lembaga keuangan kayak finance tadi, itu adalah OJK, tapi kalau ngelihat keseluruhannya adalah Bank Indonesia. Nah, ini adalah lagi selain tadi 3 hal, Bank Indonesia tentunya memiliki juga tugas dan wewenang yang terkait dengan pemerintah, mulai dari sebagai counterpart pemerintah dalam penetapan secara inflasi, yang ini mungkin udah ini ya, sebagai pemegang kas pemerintah, lalu Bank Indonesia juga bisa mewakili pemerintah untuk berhubungan terkait pihak kreditor atau yang akan meminjamkan uang dari luar negeri. Dan nah di sini peranan kami di Bank Indonesia Balikpapan adalah memberikan masukan kepada pemerintah baik di pusat dan daerah dalam rangka memajukan perekonomian pembangunan nasional dan daerah. Makanya salah satunya kita juga ada beberapa kegiatan terkait dengan UMKM, memberikan advisory kepada pemerintah daerah. Nah itu karena memang ada tugas di sini. Nah, ini beberapa yang dilakukan terkait dengan lembaga-lembaga internasional, itu mungkin saya lewati saja. Nah, yang terakhir ini sebelum saya selesai, ini yang jadi topik utama kita ya di tema tahun ini, yaitu cinta, bangga, dan paham rupiah. Kemarin sudah sempat dijelaskan tuh secara detail oleh Pak Mahdi, saya ingin mengingatkan saja. Jadi, cinta itu adalah terkait dengan mencintai itu bagaimana sih? Kita tuh mau kalau cinta itu merawat ya, merawat rupiah ya. Nah, caranya kita gimana? Kita gimana mau merawat kalau kita nggak kenal kan? Yang pertama kita kenalin dulu istilahnya. Istilahnya kalau kita nggak mungkin cinta kalau kita nggak kenal, adik-adik ya, setuju nggak? Nah, jadi yang pertama itu kita harus mengenali dulu. Gimana sih ciri-cirinya uang rupiah itu? Gimana sih desainnya uang rupiah itu? Gimana sih caranya uang rupiah itu? Nah, kita sudah kenal, tentunya kita rawat, ya kan? Rawat nih uang rupiahnya. Ngerawatnya gimana, Kak? Ingat, ada yang namanya 5 jangan. Ada yang tahu nggak 5 jangan apa? Ada yang tahu nggak nih adik-adik? Jangan dirobek. Jangan di stapler. Jangan di stapler. Jangan dilipat. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahin, jangan diremas. Oke. Nah, boleh benar-benar. Jadi ada yang namanya jangan dilipat, jangan diremas, jangan di stapler,
plus, terus juga jangan dibasahi. Ya. Nah, itu adalah termasuk dari cara kita untuk merawat kualitas uang rupiah. Terus satu halnya adik-adik, rupiah kita itu ternyata sama itu dia dipalsukan adik-adik. Nah, kalau misalkan kita tidak kenal, kita tidak rawat, nah otomatis itu nanti bisa saja uang rupiah kita itu dipalsukan. Akhirnya pada saat kita pegang uang palsu dan kita bacakan itu kita bisa dikenain nanti pidana adik-adik. Lagi kita meniru gitu ya, kita memasukkan uang, wah itu sudah itu pasti nanti kalau ketahuan istilah dilaporkan itu akan masuk penjara. Jadi kita di sini dengan mencintai, kita menjaga juga dari kejahatan palsu. Nah, itu yang C, cinta. Kita tentunya harus bangga. Bangganya terkait apa? Rupiah ini adalah simbol dan identitas bangsa. Yang pertama, dia itu adalah simbol kedaulatan. Rupiah itu sebagai mata uang Indonesia. Jadi ini adalah istilahnya, bisa dibilang gini ya, adik-adik. Mungkin pernah dengar ya, pulau Ligitan ya, Pulau Sipadan dan Ligitan ya. Di sana kita kehilangan 2 pulau tersebut karena di sana itu tidak digunakan uang rupiah sebagai mata uang pembayaran. Akhirnya bisa diklaim itu sama negara lain. Maka dari itu Bank Indonesia itu bekerja keras istilahnya ya untuk mengedarkan dan memastikan seluruh masyarakat itu menggunakan uang rupiah. Karena apa? Uang rupiah itu adalah kedaulatan kita. Jadi kalau adik-adik lihat ada bule-bule gitu ya di balik papan bayar transaksi pakai uang dolar, itu nggak boleh itu, bisa masuk adik-adik bisa laporkan itu seperti itu. Jadi kita harus pastikan ya adik-adik ya, jangan sampai ada yang menggunakan mata uang lain selain uang rupiah kita. Gitu. Istilahnya kalau bendera itu yang harus bendera yang merah putih yang harus dibiarkan ya. Nah kalau uang rupiah tuh yang harus digunakan di seluruh pelosok NKRI. Lalu yang kedua alat pembayaran yang sah di NKRI yaitu kewajiban penggunaan rupiah tadi sudah saya sampaikan dan kita harus tahu bahwa rupiah ini adalah salah satu identitas dan karakteristik bangsa. Jadi dia perannya sebagai pemersatu. Paling kalau boleh lihat uang rupiah yang kita cetak itu didesainnya itu lihat ya ada banyak budaya di situ dari Bank Indonesia, ada karakternya bangsa Indonesia. Mungkin kemarin ini ya, di contohnya di UPK 75 ini lihat ya, ada adik-adik kecil nih, bahkan ada yang dari Kalimantan Utara ya, yang menggunakan baju ada. Di sini ada bangsa yang diperlihatkan di uang rupiah. Di uang rupiah ini kita juga ada beberapa kain, batik, seperti itu ya. Nah itu juga memperlihatkan atau menunjukkan rupiah kita sebagai identitas dan karakteristik bangsa. Nah, lalu yang ketiga itu adalah tentang paham. Ini yang masih belum ini kayaknya ya. Yang pertama adalah terkait dengan paham rupiah dalam untuk bertransaksi. Nah, fungsi uang dan perkembangan instrumen rupiah guna mendukung transaksi pembayaran. Sekarang sudah berkembang era digital ya adik-adik ya. Kita aja sekarang ketemunya digital ini. Lihatnya video ya istilahnya, lihatnya gambarnya kita. Nah, kita pun sekarang udah banyak dikembangkan teknologi istilahnya yang bisa membuat kita bertransaksi tanpa cari uang kertas atau sebuah uang logam gitu ya. Kita bisa melalui istilahnya handphone. Nah itu di sini udah atau dalam sisi belanja. Rupiah ini juga punya peranan penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di mana kita itu misalkan belanjanya tidak bijak itu bisa mempengaruhi juga tadi ya peranannya dalam perekonomian. Terus fungsi rupiah dalam alat penyimpan nilai. Di sini sebagai saving atau tabungan, investasi dan juga literasi keuangan. Nah ini 3 hal ini adalah bentuk kita kalau sudah paham rupiah kita bisa menggunakan rupiah dalam bertransaksi, dalam berbelanja dan juga dalam berhemat atau investasi. Itu adalah bentuk 3 cinta, 3 bangga, dan 3 paham rupiah atau kita kenalnya dengan CBP ya. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo silahkan kalau misalkan adik-adik mau ada pertanyaan, silahkan ini mungkin dari Mbak Najla ya, Mbak Najla ya. Oke, saya berikan ke Mbak Najla, terima kasih. Terima kasih Mbak Mirna. Mbak ini
Pertanyaannya banyak banget ternyata di chat. Mungkin kita nanti bisa 2 sesi ya, Mbak. Mungkin kita ada 6 pertanyaan, masing-masing 3 pertanyaan di satu sesi ini, tapi singkat-singkat saja. Ini mungkin sesi pertama, Mbak. Saya bacakan 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ana Zatur dari SMA KPS, kenapa sih tugas Bank Sentral itu selalu mengalami penyesuaian sehingga dari awal terbentuknya Bank Sentral sampai sekarang itu tugasnya berubah? Lalu dari Chelsea Najwa, bagaimana sih Mbak Mirna caranya Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah? Lalu pertanyaan Zahro, SMA 4 Balikpapan, apakah menabung bisa menyebabkan inflasi ya Mbak? Jika iya, apa yang harus kita lakukan? Monggo Mbak. Oke, jadi yang pertama ya, dari siapa tadi Mbak Najlah? Yang pertama dari Ana Zatul. Ana Zatul. Halo Ana Zatul. Baik. Nah, yang pertama kenapa sih peran Bank Indonesia itu berubah-ubah gitu. Nah, itu yang pertama tentunya ya adik-adik kita akan menyesuaikan dengan yang namanya perkembangan, ya kan? Perkembangan perekonomian tahun 1950 itu berapa tahun deh kita itu? 60 tahun yang lalu ya adik-adik ya. Tentu berbeda dengan saat ini, ya kan? Tentu banyak terjadi yang namanya perkembangan perekonomian baik di Indonesia sendiri maupun di negara lain atau secara global kita bilangnya. Nah, kalau dulu mungkin peranan Bank Indonesia itu lebih kepada sirkulasi karena ekonomi kita masih kecil sekali dan kita baru merdeka. Setelah itu tentunya dengan berkembangnya kita sebagai sebuah negara, otomatis kita harus meningkatkan peranan dari masing-masing lembaga-lembaga negara, salah satunya adalah Bank Indonesia. Terus kita harus menyesuaikan lagi nih, ternyata waktu tahun 1999, ada yang udah lahir nggak ya tahun 99? Belum ya, kalau SMA ya? Masih jauh ya itu ya, masih belum itu. Nah itu ada krismon adik-adik, itu saya umur berapa ya, itu semester kecil kayaknya itu ya, saya belum lahirnya udah ya. Nah di situ ada krisis moneter, di mana ternyata Bank Indonesia waktu itu kan masih di bawah pemerintah. Bank Indonesia mau memberi istilahnya melakukan kebijakan agak susah, karena ada apa ya istilahnya ya, kita mau patokannya adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar gitu ya, tapi ternyata butuh uang beredar. Ada istilahnya ada kepentingan-kepentingan di situ. Nah, akhirnya kita menyadari bahwa harus diubah nih fungsi bank sentralnya. Akhirnya disesuaikan lagi adik-adik di tahun 1999. Karena Bank Indonesia itu lembaganya negara yang independen, harus diawasi ya, nggak boleh dong. Nanti Bank Indonesia seenaknya aja nurunin suku bunga, naikin suku bunga, jumlah uang beredar gitu ya. Nah, harus diatur, harus ada transparansi ke publik. Akhirnya ditambah lagi tuh istilahnya kewajiban Bank Indonesia untuk memberikan laporan kepada publik. Terus kemarin di tahun 2008 itu ada namanya krisis krisis keuangan global. Nah, kita menyadari di situ bahwa peranan daripada sistem keuangan itu sangatlah penting gitu ya adik-adik ya. Nah, akhirnya kita ditambahkan lagi lah peranan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, kenapa jadi berubah-ubah? Karena memang kita harus menyesuaikan adik-adik, menyesuaikan perkembangan perekonomian yang ada baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Gitu ya, Ana Zatul ya. Nanti kalau kita tutup seperti bank sirkulasi tahun 1950, bayang nggak nanti kayak mana? Istilahnya kita sekarang udah zaman gadget, kita masih pakai pager. Nyambung nggak kira-kira? Susah ya. Mungkin nggak tahu malah adik-adik ini pager apa. Zaman saya sama Mas Diki deh. Kita seumuran ya Mas Diki ya. Gitu. Jadi memang harus disesuaikan seperti teknologi gitu ya. Nah, bank sentral pun perannya harus disesuaikan. Gitu Mbak Nazla. Yang kedua tadi terkait inflasinya gimana Mbak Nazla? Thank you Anazla. Ini dari SMP pertanyaannya luar biasa. Ini terkait dengan Mbak, kestabilan nilai rupiah kan tadi Bank Indonesia. Caranya ya. Caranya gimana? Oke, cara menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, adik-adik, jadi perlu diketahui nilai rupiah itu ada dua ya. Yang pertama kestabilannya itu terhadap barang dan jasa atau dilihat dari laju inflasi. Dan yang kedua itu terkait dengan nilai tukar kita dengan negara lain. Kalau kita menjaga inflasi ini Mbak Nazla jagonya. Dia adalah tim pengendali inflasi di Kota Balikpapan. Jadi caranya gimana kita untuk menjaga inflasi? Nah, itu menjaga nilai rupiah dari sisi inflasi gitu maksud saya ya.
Itu yang pertama tentunya harus bijak berbelanja. Jadi kebutuhan suatu barang, harga suatu barang itu tentu mempengaruhi oleh yang namanya permintaan dan penawaran. Nah, permintaannya pasti dari adik-adik. Kalau adik-adik istilahnya permintaannya banyak pada sebenarnya tidak butuh, istilahnya harusnya beli handphone satu deh cukup gitu ya, tapi beli handphonenya 2 gitu. Atau misalkan mamanya nih beli cabai, harusnya beli cabai cukup setengah kilo, tapi belinya 2 kilo, 3 kilo gitu ya, itu kan nggak bijak. Akhirnya permintaannya juga naik ya. Nah, di situ menyebabkan harga rupiahnya kurang stabil. Jadi, cara dari masyarakat misalkan itu bisa dengan berbelanja secara bijak. Nah, terus dari sisi penawarannya, tentunya kita juga menjaganya dari pasokannya harus stabil nih, karena pasokan di barang itu kan kadang-kadang kalau dari kota lain mungkin bisa terhambat seperti itu ya. Nah, itu di situ peranannya pemerintah dan bersama juga berbagai otoritas untuk menjaga kestabilan pasokan barang, akhirnya pasokannya juga stabil, permintaannya stabil, harganya juga akan stabil. Akhirnya rupiahnya juga stabil ya. Itu dari sisi inflasi. Tapi kalau dari sisi nilai tukar, nah di sini, jadi kalau misalkan nilai tukar ini Bank Indonesia itu memiliki beberapa kebijakan, salah satunya kewajiban penggunaan uang rupiah. Sebelum ada kewajiban tersebut, orang-orang masih bebas tuh bayar pakai dolar di Batam gitu ya, ada di perbatasan di sini nunukan ya perbatasannya ya. Nah itu ada orang beli barang pakai dolar, padahal sebenarnya harusnya pakai uang rupiah ya. Akhirnya kebutuhan dolarnya tinggi, uang rupiahnya dilepas, nilai uang rupiahnya jadi turun. Kalau kita beli barang-barang impor akhirnya mahal gitu. Nah, di sini Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan kewajiban penggunaan uang rupiah tadi. Gitu, adik-adik. Jadi, tadi ada di CBP ya, kalau saya nggak salah ada Bangga ya di situ ya. Nah, disitulah perannya adik-adik pula sebagai masyarakat kita harus memastikan untuk penggunaan uang rupiah itu wajib hukumnya. Jadi permintaan dolarnya pun juga tidak banyak istilahnya gitu ya. Akhirnya nilai tukar kita pun juga terjaga. Itu adik-adik yang gampangnya ya. Tuh, yang ketiga tadi terkait apa menabung dan apa adik-adik? Kalau menabung itu kira-kira kena inflasi nggak ya, Mbak? Menabung kira-kira kena inflasi nggak ya? Baik, jadi adik-adik sebenarnya kalau menabung tuh agak ini ya, mungkin kaitannya kalau menabung dalam jumlah besar mungkin dan dilakukan oleh seluruh masyarakat itu otomatis akan mengurangi jumlah uang yang beredar ya adik-adik ya. Saat jumlah uang yang beredarnya turun, itu otomatis kan harga-harga bisa mengalami peningkatan gitu ya adik-adik ya. Nah, otomatis istilahnya di sini kita kalau misalkan cuman hanya menabungnya secara rutin untuk kegiatan investasi itu tidak tentunya. Tapi kalau untuk spekulasi, istilahnya langsung nabung banyak tuh ditaruh gitu ya, itu bisa saja nanti jumlah uang yang beredar. Tapi tentunya kalau cuman sedikit ya tidak akan mempengaruhi dari sisi inflasi tersebut gitu. Jadi jangan khawatir, malah adik-adik kalau misalkan masih umur segini itu harus sudah punya yang namanya tabungan ya Mbak Nazila, Mas Diki ya, adik kalian ya, karena itu nanti untuk adik seperti itu sih. Itu biasanya pengaruhnya kalau terkait spekulan seperti itu. Jadi yang suka transaksi dalam jumlah yang besar gitu ya, yang jumlah uang yang beredar atau investor tuh, itu biasanya seperti itu yang akan mempengaruhi nilai rupiahnya. Itu biasanya ngaruhnya sih ke kurs. Kalau ke inflasi sih masih jauh ya. Baik, mungkin kita bisa sesi 2, Mbak. Ya, ini karena antusiasmenya tinggi. Oh, oke. Ada 3 lagi, Mbak. Yang pertama dari Mira Adi Arya dari SMK 3. Nah, kira-kira Bank Indonesia itu dalam mencetak uang apa ada perhitungannya? Berapa sih yang dicetak? Lalu siapa sih yang mencetak uang? Lalu yang kedua dari Ida Ayulivia dari SMA 1 Balikpapan. Nah, sekarang kan zaman pandemi. Bagaimana sih upaya Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjaga rupiah, utamanya di masa pandemi, mengingat saat ini daya beli masyarakat rendah akibat adanya PHK dan semakin banyak usaha yang menurun. Lalu yang terakhir menarik Mbak dari Mari Widyasari, kenapa sih negara kita tidak cetak uang sebanyak-banyaknya untuk mengatasi kemiskinan? Nah, itu. Oke, terima kasih. Ini saya nggak kaget loh pertanyaannya dari adik-adik SMA nih. Kadang kalau ngajar anak-anak mahasiswa pertanyaannya nggak gini-gini banget ya Jela ya. Tapi itu luar biasa loh. Artinya memperhatikan tadi apa yang kita sampaikan ya. Baik, yang pertama Mbak Adira dari SMK 3. Ademira, jadi ada nggak
sih ukurannya kita mencetak uang gitu ya? Pasti ada. Jadi tadi itu kita memperhatikan jumlah uang yang beredar. Nah, ini yang paling penting, kunci utama lah istilahnya kalau di BI itu adalah jumlah uang yang beredar yang ada di masyarakat itu berapa sih saat ini. Terus kira-kira harus Bank Indonesia musnahkan karena udah jelek-jelek gitu ya. Jadi adik-adik mungkin perlu agak uang-uang adik-adik yang kucel-kucel gitu ya, dicoret-coret gitu ya, sobek gitu ya, itu kalau masuk BI, musnahkan adik-adik. Gitu, jadi akan dihancurkan gitu ya, jadi kecil gitu. Kalau uang logam itu kita bakar, istilahnya dimusnahkan, pemusnahan namanya. Nah, di situ kita akan hitung tuh, berapa jumlah uang beredar saat ini yang harus dimusnahkan berapa, terus kira-kira pertumbuhan ekonominya di Indonesia itu berapa. Nah, dari situ nanti akan keluarlah angka berapa uang yang akan dicetak. Seperti itu. Nah, jadi Bank Indonesia nggak serta-merta mencetak uang banyak gitu ya. Itu nih sekalian menjawab yang Maharani juga ya. Kenapa nggak banyak uang gitu yang dicetak? Nggak. Karena kita ada ukurannya. Kalau kita tadi jumlah uang beredarnya banyak, otomatis kan istilahnya kita membagi uang di masyarakat gitu ya. Nah, pada saat uang yang dibanjiri masyarakat banyak, itu nanti akan pengaruhnya ke harga barang. Semakin banyak uang yang beredar, harga barang akan semakin naik, gitu ya. Kenapa semakin banyak uang beredar naik, Kak? Karena semua orang punya duit, semua orang bisa beli barang. Akhirnya tadi, inflasi tercipta karena ketidakseimbangan permintaan dan penawaran, gitu. Akhirnya harganya karena banyak yang minta barang yang sama, misalkan ya, gitu ya. Makin banyak mau, semakin mahal lah dia, ya kan? Atau rumah, semakin banyak yang beli rumah, orang-orang semakin banyak punya duit, artinya harganya sih akan semakin tinggi. Akhirnya nggak seimbang, gitu. Nah, karena itu kita nggak bisa untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya. Itu nanti yang terjadi malah inflasi tadi, di mana inflasi itu nggak baik buat perekonomian. Kenapa nggak baik buat perekonomian? Karena dampaknya itu nanti, Dek, kalau kita mau usaha gitu ya, kalau kita mau usaha nanti, kita nggak tahu nih barang modal kita harus berapa, keuntungannya nanti bagaimana, tidak stabil jadinya. Nah, oleh karena itu di sini penting untuk Bank Indonesia mengukur jumlah uang yang beredar. Lalu, siapa yang mencetak uang? Yang mencetak uang, yang membantu pencetakan uang itu adalah namanya perum peruri. Tapi atas istilahnya atas request, atas permintaan atau atas instruksi dari Bank Indonesia. Jadi di sini pencetakan, sampai dengan pengedaran hingga pemusnahan, pengelolaan uang rupiah itu di Bank Indonesia, tapi pencetakannya dibentuk oleh perum peruri gitu ya. Saya kira cukup jelas ya Mira dan Maharani ya tadi ya, sekalian itu menjawab yang nomor 3. Terus yang kedua itu dari Mbak Ade Ida ini. Zaman pandemi nilai rupiahnya gimana tadi Mbak Nazla, takut keliru saya? Peranan BI ya? BI dalam menjaga kestabilan rupiah, khususnya di masa pandemi. Wah, peranan BI dalam menjaga rupiah daya beli turun tadi ya. Ya, betul adik-adik, ini zaman pandemi ini adalah istilahnya bikin semua orang sedunia, sebumi ini ya, seplanet bumi kalau saya bilang itu bingung adik-adik. Kenapa? Karena krisis yang terjadi saat ini adalah krisisnya kesehatan dan krisisnya ekonomi gitu ya. Istilahnya kita sekarang itu nggak bisa memaksakan ekonomi tumbuh, tapi kesehatannya diabaikan gitu ya. Padahal kita kan ekonomi itu meningkat kalau aktivitas masyarakatnya juga naik gitu ya. Sedangkan sekarang kita harus apa istilahnya ya, harus ditahan-tahan gitu, kita ada namanya PPKM gitu ya adik-adik. Nah akhirnya dulu biasanya kita punya banyak arisan gitu, ibu-ibu yang mungkin ya, terus kita punya banyak apa namanya syukuran gitu ya, ada adik lahir atau apa gitu kan, banyak kegiatan gitu di masyarakat. Permintaan barangnya jadi naik gitu ya harusnya ya, tapi sekarang karena itu nggak ada, akhirnya turun. Maka daya beli tadi bisa dibilang melemah gitu ya, turun. Nah kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia? Di sini Bank Indonesia itu ada beberapa tadi dari 3 kebijakan. Kita disebut dengan bauran kebijakan atau policy mix kalau kita bilang. Bauran kebijakannya itu mulai dari kebijakan moneter, cara kita mengatur jumlah uang tadi, lalu kebijakan sistem keuangan dan kebijakan yang namanya tadi sistem pembayaran. Bank Indonesia dari sisi moneternya sudah menurunkan yang namanya suku bunga acuan. Jadi
istilahnya menambah beredar istilahnya gitu. Jadi Bank Indonesia ini sudah menurunkan jumlah suku bunganya dari kurang lebih sekitar 5-6% waktu tahun 2020 awal menjadi 3,5% sekarang. Istilahnya kita juga mempermudah yang namanya kreditnya adik-adik melalui kebijakan makroprudensial. Mungkin ada 0% untuk pembelian rumah, terus kredit kendaraan bermotor juga jadinya 0%, seperti itu. Ada pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dari sisi sistem pembayaran, itu istilahnya pakai kris. Bank Indonesia mengeluarkan namanya kris gitu ya, untuk mempermudah transaksi di era pandemi. Orang jadinya TTM kalau kata Mas Diki itu, tanpa tatap muka. Nanti dijelasin lah itu sama Mas Diki ya. Di situ kita juga diarahkan seperti itu. Terus kemudian juga Bank Indonesia mulai mendorong ke sektoril di sini untuk istilahnya membantu UMKM. Kalau adik-adik ingat yang bertahan di situasi krisis 97, mungkin belum ingat kali ya karena belum ada waktu itu ya. Tahun 97 itu yang paling bisa menopang perekonomian kita tidak hancur, tidak kolaps itu adalah UMKM adik-adik. 99% ekonomi kita itu semua UMKM. Nah, di tahun ini kita melihat krisis kesehatan ini UMKM saja susah bertahan ini adik-adik ya. Udah nggak kebayangkan berapa banyak toko-toko yang tutup ya sekarang di Balikpapan ya, terutama tahun 2020 lalu. Udah berapa banyak tuh? Udah pasti banyak banget ya kan? Banyak yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, di sini Bank Indonesia itu juga menggalakkan juga untuk mendukung pemulihan melalui UMKM. Kita melakukan pembinaan, kita melakukan pendampingan, meningkatkan kualitas, membuka akses pasar, dan melakukan onboarding. Kalau jualannya dulu langsung ke toko, sekarang kita coba bantu juga untuk jualannya lewat online. Itu upaya-upaya yang dilakukan. Kenapa? Agar masyarakat bisa tetap jualan dan juga masyarakat bisa tetap membeli. Lah, mau gimana ada permintaan kalau tokonya tutup ya kan? Ya kan? Kalian pengen nih beli bakso. Lah, tapi bakso dekat SMA 1 tuh bakso taman ya, Dek ya. Bakso tamannya tutup gitu misalkan. Gimana kita mau beli? Gimana ada permintaannya harus jualannya pakai online gitu kan, baru ada permintaan. Di situ Bank Indonesia mulai juga menggalakkan onboarding, mulai mendorong digitalisasi terhadap sektor-sektor UMKM. Nah, itu beberapa upaya dilakukan. Dari sisi moneternya kita mencoba menurunkan suku bunga, jumlah uang yang beredar itu turun dan juga suku bunga turun, akhirnya orang bisa pinjem gitu ya. Terus yang kedua tadi dari sisi makroprudensial kita mengurangi yang namanya DP 0% agar orang-orang bisa ambil mobil atau misalkan bisa ambil rumah gitu ya. Adik-adik mungkin ini ya sebagai informasi aja ini. Jadi sekarang kalau pemerintah itu juga menurunkan pajak ya, sekarang yang menurunkan pajak, biaya pajak. Jadi sekarang orang-orang banyak tuh yang mengambil mobil dan juga peningkatan jumlah mobil karena orang-orang takut naik kendaraan umum adik-adik. Jadi mungkin sekarang tuh malah ada peningkatan di situ. Terus tadi juga terkait dengan sektor real, Bank Indonesia membantu untuk proses onboarding dan juga dari sistem pembayaran ada kris itu, nanti mungkin dijelaskan sama sedikit ya, agar pembayarannya tidak secara fisik lagi, tapi dengan menggunakan handphone di scanning aja gitu. Itu mungkin Mbak Najla. Gimana Mbak Ida? Semoga terjawab ya. Kalau belum terjawab nanti boleh tanya-tanya lagi. Ya, baik, terima kasih Mbak Mirna, luar biasa. Tadi teman-teman pertanyaannya banyak banget. Terima kasih atas antusiasmenya. Disimpan antusiasmenya karena abis ini kita ada lagi ya, ada pemaparan lagi dari pemateri selanjutnya. Terima kasih Mbak Mirna atas pemaparannya terkait ke Bank Sentralan. Kita sekarang jadi jelas ya, teman-teman kalau ditanya bisakah nabung di Bank Indonesia, jawabannya tidak bisa ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Berikutnya kita akan beranjak pada materi terkait dengan sistem pembayaran. Mungkin tadi ada beberapa teman-teman yang penasaran nih, apa sih kris? Tadi udah disebut-sebut, disinggung-singgung. Kris itu apa sih tanpa tatap muka? Itu apa sebenarnya? Nah, ini dia kita sambut ahlinya kris, ahlinya sistem pembayaran di Bank Indonesia Balikpapan. Ada pengawas junior, Mas Diki dari Bank Indonesia Balikpapan. Silakan Mas Diki. Halo Mbak Nasa, halo teman-teman sekalian. Gimana kabarnya? Nah, mungkin teman-teman dan rekan-rekan sekalian nih, anak ini ya udah digital semuanya ya. Kalau saya, Mbak Mirna, Mbak Nazla ini kan milenial ya. Teman-teman udah bukan milenial lagi ya, tapi generasi Z. Nah, teman-teman ini termasuk beruntung juga ya kalau udah dapat materi ke Bank Sentralan. Nah, dulu waktu saya SMA, saya pengennya menjadi dokter sih dulu, cuma nggak kesampaian. Terus akhirnya keterimanya di ekonomi, jadi masuknya ke BI. Nah, teman-teman ini lebih beruntung
sih dapat ilmu terutama tadi dari Mbak Mirna ya. Nah, teman-teman tahu nih bank sentral itu apa. Nah, dulu waktu saya SMP SMA saya mana tahu apa bank sentral itu apa. Nah, mungkin yang ada di pikiran saya waktu itu cuma main ya mungkin game-game jadul sih kayak Battle Realm, CS gitu ya. Mungkin teman-teman PUBG gitu ya. Nah, teman-teman ini saya mau sharing sedikit nih terkait dengan sistem pembayaran. Nah, mungkin teman-teman ini sudah pakai tiap hari nih sistem pembayaran. Cuma nggak kurang tahu ya apa itu sistem pembayaran. Nah, nanti kita coba explain. Nah, mungkin nanti minta tolong tugasnya teman-teman sekalian nih, nanti jelaskan ke teman-temannya. Ternyata sistem pembayaran tuh ini loh maksudnya. Kris tuh ini loh. Jadi, teman-teman itu bisa kayak apa memberikan apa menjadi kayak agen ke teman-teman, agen ke apa teman-temannya di sekolah. Nah, kalau tahu kalau tugas fungsinya BI itu ini, sistem bayaran itu ini loh ternyata. Sistem bayaran ini ilmu yang apa? Selalu berkembang ya. Nah, kayak Mbak Mira tadi sampaikan kan, zaman dulu pakai kertas, cek pakai BG. Nah, sekarang kan teman-teman sudah pakai kode QR ya, udah canggih ya. Nah, sedangkan zaman dulu mungkin zaman saya masih SMP ya, handphone tuh masih barang memang cuma yang apa anak-anaknya orang kaya aja yang bawa HP ke sekolah. Nah, tapi kalau sekarang kan ya hampir semua teman-teman punya ya, bukan hampir semua kayaknya punya, soalnya sekolahnya aja online ya, beda kayak zaman saya dulu. Nah, mungkin izin kita share screen sedikit ya tentang mengenal sistem pembayaran. Nah, ini sudah terlihat kan teman-teman semuanya. Saya manggilnya teman-teman ya, kelihatan lebih muda. Nah, terus ini. Nah, teman-teman ini kita kan digitalisasi ini telah merevolusi seluruh sendi kehidupan ya. Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang ya, mungkin bapak ibunya atau apa bapak ibu guru sekalian ya, itu kalau belanja udah pakai Tokopedia, Bukalapak. Nah, ini masih juga teman-teman saya kalau belanja bulanan sudah nggak pernah lagi sih kalau saya belanjanya itu ke apa ke supermarket atau ke pasar lagi. Nah, saya belanja ini nyebut saya belanja di Tokopedia sih. Tokopedia ya saya milih kayak di sini ada dua, bisa beli di apa Maxi sama bisa beli di mana? Beli di Hypermart ya, beli di Hypermart sama nyala Tokopedia itu bisa dipilih semua. Nah, itu kan bener-bener digital semuanya, tinggal ngeklik-ngeklik. Nah, akhirnya saya belinya nggak berlebihan. Saya tahu yang saya butuhkan itu apa. Nah, kalau misalnya kita belanja langsung di sana kan jadi beli. Nah, kalau misalnya belanja online kan ini tergantung orangnya juga sih. Tapi kalau saya sih akhirnya saya jadi fokus belanja yang saya perlukan itu apa aja. Jadi saya nggak tengok kanan kiri. Misalnya saya nggak perlu nggak saya beli akhirnya. Nah, terus akhirnya teman-teman kalau dengar musik, nah kalau zaman saya dulu, zaman saya Mbak Mirna, Nazla, nah mungkin zaman SMP, dan zaman sorry udah juga zaman kaset lagi ya, zaman beli CD atau burn CD, kalau nggak beli bajakan ya pada masa itu. Nah, kalau teman-teman udah enak, sekarang udah ada Spotify. Nah, terus ada juga yang Joox ya, Joox. Nah, Apple Music juga ada. Nah, tinggal pilih yang mau yang gratisan atau enggak. Kalau yang gratisan, ikannya. Kalau enggak, yang enggak ada. Zaman saya dulu guru di sini sekalian masih ingat kan? Zaman salam ke siapa? Kalau saya tumbuh besar di Surabaya ya, jadi kayak apa IDS, Istara. Nah, itu mungkin di JM ya, mungkin kalau bapak ibunya dari Surabaya ya. Itu salam-salaman. Nah, sekarang enggak udah di zaman sosial media, Instagram, Facebook itu udah langsung semuanya serba digital. Nah, tadi juga. Nah, kalau sekarang dulu saya ingat kalau disuruh nanya ya ke apa arah jalan. Kadang saya bingung ke utara terus ke selatan belok kiri. Nah, sekarang udah nggak repot. Saya udah bingung utara selatan itu yang mana. Sekarang sudah ada namanya Google Map ya. Nah, begitu pula di sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu kan selalu berkembang. Nah, sekarang mungkin teman-teman sama rekan-rekan sekalian makainya udah bukan uang tunai lagi ya kalau anak-anak bukan milenial lagi tapi generasi Z. Generasi Z ya makainya ya kayak GoPay, OVO, Dana supaya kekinian ya. Nah, dan itu juga memang bagus sih menggunakan apa instrumen-instrumen non tunai tadi. Nah, terus kita lanjut ya. Nah, masa depan gimana sih? Nah, tapi ini masih belum update-nya, bukan belum update sih sebenarnya. Tapi ini keadaan saat ini ya. Millennials itu kayak generasi hingga yang lahir di tahun 95 ya. Nah, di lahir tahun 95 itu millennials are more willing kok gerak-gerak terus ya. Aku izin pakai ini ya, Mbak Nazla ya. Saya pakai PowerPoint-nya aja ya. Kalau slideshow kena ini. Bentar. Saya
pakai ini aja. Turun-turun nanti saya kena animasinya ya. Sudah kelihatan lagi kan teman-teman semuanya ya tayangannya ya? Ya, kelihatan. Kelihatan ya, siap. Nah, kalau kebetulan ya karena generasi milenial dari tahun 81 sampai tahun 95 ya. Itu yang sekarang sudah mulai bekerja ya, yang kalian 95 berarti sekarang kan ya, itu kan berarti mulai bekerja. Nah, ada penelitian nih kalau milenial itu dibandingkan generasi yang lain itu lebih berani untuk mengambil risiko ke payment trendnya. Nah, makanya karena generasinya berani mengambil risiko dibandingkan generasi sebelumnya, ya makanya kebutuhan digital payment ini berkembang. Sama juga survei oleh Ipsos ya. Ipsos itu menyatakan bahwa 68% pengguna layanan pembayaran digital adalah milenial yang kelahirannya 81 sampai 95. Nah, itu saya, Mbak Nazla, terus Mbak Mirna itu semuanya milenial sih. Tapi teman-teman nanti lama-lama persentase teman sekalian. Nah, oke, baik kita langsung masuk ke tugas pokok dan peran BI dalam sistem pembayaran. Nah, tadi kan Mirna sudah menjelaskan nih 3 Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, melakukan pengaturan modal. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, yang akan saya explain di sini itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, sebelumnya tujuannya sistem pembayarannya BI itu apa sih? Nah, kita ingin menciptakan nih sistem pembayaran itu yang efisien, aman, handal dengan memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen. Jadi kalau bisa itu efisien. Ya kayak Kris itu bisa dipakai rame-rame, nggak masing-masing punya mesin edisi sendiri. Nah, mungkin ada yang ingat di 3 tahun 4 tahun yang lalu kan GoPay punya Kia sendiri, OVO punya sendiri. Nah, di mall-mall boba-boba itu walaupun sekarang masih ada ya, saya tidak menutup kemungkinan. Nah, itu kan QR-nya sampai 4 ada 5. Nah, Bank Indonesia ini berusaha untuk mengefisienkan. Jadi semuanya nggak punya sendiri-sendiri, tapi cuma mungkin bisa dipakai rame-rame. Lalu aman, udah pastilah. Kalau misalnya nggak aman ya siapa yang mau pakai sih? Nah, andal itu maksudnya ya itu berarti ya jarang rusak-rusak. Kalau rusak-rusak ya teman-teman pasti males lah kalau pakai sistem pembayarannya. Nah, yang terakhir memperhatikan perluasan akses. Nah, kita akan selalu mengembangkan sistem pembayaran supaya semua bisa diakses oleh masyarakat hingga pelosok-pelosok. Nah, nanti kita akan jelaskan ya apa saja yang kita lakukan. Yang terakhir pelindungan konsumen, misalnya ada masalah itu akan tetap bisa diselesaikan. Kayak misalnya, wah saya udah tapi saldonya nggak masuk. Nah, Bank Indonesia itu masih kayak sistem penyelenggaranya ya supaya agar memiliki SLA. Jadi supaya komplain-komplain itu diselesaikan. Nah, kalau misalnya komplainnya nggak diselesaikan ya nanti orang-orang jadi males pakai yang non tunai. Nah, perannya BI ada 5 nih. Yang pertama sebagai regulator. Nah, ini bukan regulator gas LPG ya teman-teman. Nah, regulator ini sebagai yang merumuskan kebijakan sama peraturan. Kita bikin peraturannya macam-macam. Nah, kayak misalnya kayak jumlah MDR atau jumlah, kalau Kris ini yang memiliki satu merchant, nah itu kita yang membuat peraturannya supaya nanti pelaku-pelakunya itu nggak saling menabrak antara satu dengan yang lain dan juga supaya tujuannya itu tercapai. Nah, terus yang kedua sebagai perizinan nih. Perizinan ini memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, melihat itu kayak misalnya OVO, GoPay, nah terus bank-bank juga ya. Nah, itu Bank Indonesia yang memberikan izin. Jadi jangan karena jenius ya, pintar ya anak-anak SMA. Kebanyakan jenius-jenius itu kan bikin startup sendiri ya. Nah, mungkin dari zaman dulu kan bikin dari itu sampai sekarang kayak Gojek pun awalnya Nadiem Makarim itu kan juga awalnya karena akhirnya dia bikin startup sendiri. Nah, sekarang lagi ngehits kan, ngetrend bikin startup gitu. Nah, tapi tidak semudah itu Ferguson. Nah, itu kalau untuk bikin penyelenggara jasa sistem pembayaran, bikin startup yang di sistem pembayaran ya, nah itu mesti punya izin dari Bank Indonesia. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar namanya Bank Jago ya. Ada namanya Bank Jago. Nah, itu tetap mempunyai izin dari Bank Indonesia. Jadi enggak semua itu. Nah, kenapa harus dikasih izin ya? Supaya kalau pas perizinan ya, diperhatikan dulu data centernya sudah memenuhi standar. Jadi nggak salah-salah mereka bikinnya. Nah, kalau tahu-tahu nanti mati di tengah jalan, nah terus akhirnya konsumen
banyak yang komplain, nah kita percaya sama bayaran lagi kalau misalnya itu terjadi. Nah, terus yang ketiga kita jadi pengawas, mengawasi penyelenggaraan sistem bayaran. Setelah dikasih izin, ya kayak GoPay, OVO dan sebangsanya itu diawasin teman-teman. Jadi kayak kebetulan saya juga sebagai pengawas di Balikpapannya. Nah, kita awasin bayaran tadi itu supaya mematuhi ketentuan. Jadi kita kayak polisinya tapi polisinya sistem bayaran. Kita perhatiin ini sesuai ketentuan atau enggak. Nah, kita rutin melakukan pemantauan ya. Kalau bahasa pemantauan ya, pemantauannya secara offsite maupun onsite. Offsite itu kita perhatiin laporan mereka tiap bulan kirim, kita lihat, kita pantau ada masalah enggak. Nah, terus onsite kita juga periksa datang ke mereka. Terus kita cek apakah sudah sesuai sama peraturannya BI atau enggak, kita cek. Nah, terus kita juga sebagai operator. Nah, operator itu menyediakan layanan sistem bayaran. Nah, teman-teman mungkin tahu, teman ya kalau mungkin bapak ibunya kerja di bank ya ada tahu namanya RTGS, SKNBI sama BIS4 ya. Nah, RTGS itu teman-teman kalau mau transfer yang nilainya besar di atas 100 juta, nah itu bisa transfer pakai RTGS. Itu yang melaksanakan BI. Nah, kalau tadi kan Mbak Mira udah bilang ya, BI itu banknya bank. Nah, kalau udah nah, jadi kalau bank A ke bank B kalau mau transfer lewat BI kan berarti teman-teman akan bank A, terus ada teman lainnya di bank B. Nah, teman-teman kan kelihatannya udah pindah, tapi di balik itu teman-teman di balik meja itu di belakangnya ya ada ujungnya nanti transfer dari bank A sampai ke bank B itu nanti di BI nanti ujungnya pindahkan uangnya ya. Nah, terus SKNBI itu yang lebih dari kecil ada nanti teman-teman, nanti baru terbit di bulan Oktober ya, namanya ada BI Fast, tapi nanti ditunggu ya perkembangannya, nanti akan kita jelaskan lagi misalnya nanti sudah keluar dari BI Fast-nya ya. Terus ada BIS4, nah itu kayak teman-teman yang beli obligasi pemerintah. Nah, mungkin teman-teman masih belum tahu ya, nanti sejalannya waktu terutama nanti yang masuk kan tahu, obligasi pemerintah. Nah, itu istilahnya kalau bahasa di sekolah mungkin kayak TU-nya itu BI yang nyatat-nyatat, obligasi ini tuh punyanya siapa, obligasi ini punyanya siapa. Nah, itu yang bagian tukang catatnya itu Bank Indonesia, kita pemerintah lah yang bagian catat sama kasirnya ya, TU-nya kalau di sekolah itu BI. Nah, fasilitator. Nah, kita memfasilitasi pengembangan sistem bayaran oleh industri. Nah, kayak KRIS itu kan pengembangan dari kita, GPN itu juga. Nah, mungkin blueprint sistem pembayaran 2005. Nah, ini mungkin dibaca aja ya teman-teman. Nah, ini kayak mungkin terlalu teknis sih kalau buat teman-teman, kayak integrasi keuangan nasional, digitalisasi perbankan, terus API. Mungkin kita jelaskan yang kita sama-sama ngerti dan sangat berguna buat teman-teman sekalian ya. Nah, ini harapan kita di tahun 2025 ya. Nah, ini di bawah BI, harapan semuanya bisa saling bekerja sama. Si sektor finansialnya, kata mulai API. Nah, API nanti mungkin ada teman-teman yang dari komputer ya, API itu kayak standarisasi untuk bagian komunikasinya. Jadi antara bank A sama bank B kalau ngobrol itu udah kestandarisasi. Bahasanya nggak sih di sini. Nah, contohnya misalnya kayak simpelnya kayak teman-teman transfernya kalau mudah. Nah, kita standarisasi supaya semuanya itu bisa komunikasi, misalnya Android sama misalnya semuanya supaya bisa sama, bisa saling ngobrol lah, sistemnya saling kompatibel. Nah, BI bikin kebijakan namanya SNAP sih, Standar Nasional API. Nah, kalau di sektor real, sektor real ini nggak cuma di pusat aja, teman-teman. Di daerah kita melakukan. Nah, di sektor real ini ada beberapa hal. Yang pertama di Pemda nih. Kalau di Pemda ada namanya TP2DD nih, Tim Percepatan Perluasan dan Digitalisasi Daerah. Nah, Balikpapan ini nomor 1 loh di Kalimantan Timur ya, TP2DD-nya terbentuk. Nah, terus Balikpapan juga termasuk yang maju lah industri pemerintahannya ya. Nah, jadi teman-teman ini udah jadi percontohan nih. Contohnya misalnya EKIR. Nah, itu jadi percontohannya Kalimantan. Udah menerapkan EKIR itu udah nggak pakai tunai lagi bayarnya, udah pakai VA dan sekarang udah pakai KRIS. Nah, itu jadi contoh nih. Jadi di Subkaltim itu manggilnya di Balikpapan kalau misalnya membicarakan tentang elektronifikasi transaksi ya. Dan nanti itu masih banyak lagi. Kayak bayar pajak itu kan semuanya sudah non tunai semua di Balikpapan. Ini termasuk maju sih. Dan BI akan berusaha. Nah, nanti mungkin teman-teman ada yang tahu cerita viralnya di Medan itu kemarin ya. Mungkin teman-teman kan generasi Instagram. Nah, nggak kayak kita kan. Kita masih
Yang zamanku SMA dulu masih belum ada Instagram ya waktu pada masa itu. Nah itu kan ada yang instastory nggak mau bayarnya pakai apa, nggak maunya pakai barcode tukang parkirnya. Nah, akhirnya berantem itu antara selebgram itu sama yang pakai barcode itu. Nah, sebagai Bank Indonesia, nah kita selalu bikin nih supaya apa? Supaya masyarakat ini nggak takut menggunakan non tunai dan mendorong itu. Sebenarnya itu lebih praktis sama yang bocoran. Nah, kalau kenapa kok mencegah kebocoran ya? Ya otomatis kan uangnya udah pasti langsung masuk ke pemerintah. Nah, uangnya kan jadi jadi nggak ada yang dikorupsi sih. Makanya non tunai itu lebih baik. Nanti akan kita jelaskan ya elektronifikasi keunggulannya apa aja. Terus di pasar. Nah, kita udah berusaha sih mengkriskan pasar kayak pasar Kandasan, pasar Segar, terus pasar Kebun Sayur. Nah, cuma masyarakat sih. Nah, kita udah kasih krisnya. Nah, tapi pas terakhir berkunjung ya sama Mbak Mirna sama Mbak Nazla itu. Nah, krisnya udah gak ada semuanya. Terus untung hampir saya malu waktu itu sama Mbak Mirna. Terus, ya dikira saya nggak kerja apa-apa di sana ya. Nah, ternyata krisnya tuh ketumpuk dalam buah-buah. Nah, soalnya saya ingat dulu waktu kita kunjungin itu baru dikasih, masih fresh grass krisnya baru dikasih. Nah, ini seingat saya ini dikasih dulu deh. Akhirnya dicari-cari di dalam buah, wah ketemu. Nah, itu sebenarnya kan tinggal kebiasaan masyarakat aja. Masyarakat kita dorong ya. Non tunai juga perilakunya. Jadi infrastrukturnya siap, masyarakatnya juga siap. Nah, jadi nanti semuanya menjadi serba digital. Nah, kalau yang transportasi juga Balikpapan ini canggih nih. Nah, kemarin kan ada jalan tol nih yang barusan di sektor 1 sama sektor 5. Nah, itu bayarnya sudah pakai uang elektronik. Nah, nanti akan kita jelaskan ya, uang elektronik itu kayak gimana. Nah, terus habis itu transportasi ya. Terus juga teman-teman kalau bayarnya di BSB atau di BC, nah itu bayarnya juga elektronik juga nih. Gedung Pasar Landasan tuh kalau nggak tutup juga nonton apa atas ini. Kalau pemerintah kita alhamdulillah ya sangat kooperatif ya, makanya apa-apa mereka semangat sih kalau pemerintah Balikpapan dielektronifikasikan, oke, dikriskan, wah bagus sekali sih kalau pemerintah kota kita ya. Jadi mereka lebih antusias nih, antusias sekali. Jadi alhamdulillah BI juga istilahnya udah tinggal kita sebagai fasilitasi kita carikan siapa yang bisa. Nah itu alhamdulillah sih pemerintahan kita bagus sih kalau Balikpapan ini ya, mendukung sih adanya elektronifikasi. Nah, lalu di masyarakat, petani sama nelayan ini juga kita elektronifikasikan. Cuma kan kalau di Balikpapan minim ya, tapi kita elektronifikasikan juga. UMKM sudah pasti. Nah, kita kan mendaftar, kita bisa daftar kris di BI ya. Pariwisata juga. Nah, kalau teman-teman mau sewa lapangan tenis, mini soccer, itu bisa Mbak tunai. Dan juga kalau ke Beruang Madu, ngasih donasi juga bisa dilakukan secara non tunai ya. Nah, terus evolusinya sistem pembayaran ya. Nah, kita ingat kalau zaman dulu itu tukar menukar barang ya kalau zaman manusia purba zaman dulu kan. Nah itu terus akhirnya berkembang nih, keluar instrumen uang kartal. Yang menemukan itu Cina sih. Cina, wah daripada bawa uangnya banyak, ya kita tukar uang kartal nanti yang nerbitkan pemerintah. Nah itu sampai sekarang ya teman-teman ya, kita kan masih pakai uang yang kertas itu. Nah terus keluar ya ada namanya cek sama BG ya. Mungkin kalau teman-teman udah nggak ngerasakan lagi nih, mungkin bapak ibunya ya. Nah kalau bapak ibunya mungkin ngelihat buat sekarang itu masih ada ya sampai sekarang, tapi sudah nggak kayak semasal zaman dulu. Jadi, nah terus dikasihkan ke bank, nanti uangnya bisa cair atau bisa transfer sendiri. Nah mungkin teman-teman kalau suka lihat Netflix ya, Netflix kalau di Amerika tuh masih pakai cek dan BG teman-teman. Jadi nggak seluruhnya hilang, tapi masih ada. Jadi bukan berarti ini tuh karena kemajuan teknologi akan hilang. Tapi tetap ada kartal. Nah, itu uang kertas sama uang kartal itu negara maju kayak misalnya kayak Jepang ya. Jepang itu masih pakai uang kertas, jangan salah. Nah, tapi juga ada negara maju lain yang saking canggihnya udah nggak mau pakai uang kertas lagi. Kayak Korea sama Swedia. Di Korea itu kalau ada diskonan nggak boleh pakai uang kertas, pakai kartu kredit atau pakai kartu debit. Nah, itu programnya pemerintah. Kenapa? Nah, supaya tahu pajaknya nggak menyebutkan kalau elektronik pasti dicatat kan. Nah, makanya kalau ada di toko-toko sini nanti kalau di Jakarta udah banyak sih taping box namanya buat nyatet apa jadi satu sistemnya. Nah, terus yang keempat, nah ini era saya sampai era milenial. Nah, itu apa-apa belanjanya pakai kartu. Nih, ada kartu debit, kartu ATM. Nah, uang elektronik. Nah, semuanya pakai kartu. Kayak
Zaman dulu udah canggih banget kalau kuliah gitu, udah punya kartu ATM ya. Nah, kalau sekarang enggak, berkembang lagi namanya bukan kartu lagi, zamannya udah zaman platform, bayarnya pakai GoPay, OVO, Dana ya kan, teman-teman kalau yang kinian itu. Nah, itu juga mendukung gerakan nasional non tunai teman-teman, tapi sekarang namanya bukan gerakan nasional non tunai tapi elektronifikasi. Nah, berkembang nanti ada namanya virtual currency. Virtual currency itu apa sih ya? Kayak yang wah keren tuh Bitcoin sama Dogecoin yang Elon Musk itu. Nah, itu virtual currency. Nah, nanti ke depannya nah ini kemungkinan ya arahnya nanti rupiah tuh juga jadi virtual currency teman-teman. Cuma bentuknya kayak apa kita nggak tahu. China itu baru yang negara yang baru mengeluarkan virtual currency. Nah, tapi ini semuanya masih wait and see semuanya. Bentuknya kayak gimana sih? Masih belum ada best practice nih dari negara-negara bank sentral. Makanya BI sendiri sebelum mengeluarkan, tapi sudah ada arah-arah mengeluarkan CBDC, Central Bank Digital Currency. Nah, terus yang berikutnya, nah ini teman-teman, yang kartu-kartu ya. Nah, ternyata kartu itu macam-macam, cuma kartu ATM sama kartu kredit aja, ada banyak. Kartunya itu kartu ATM, nah itu kartu buat narik uang dari ATM. Nah, dilakukan untuk melakukan penarikan tunai sama pemindahan dana. Nah, dia mengurangi tabungan ya. Untuk yang kartu ATM ini nempelnya ke buku tabungan. Nah, kalau kartu debit itu menakdirkan buat belanja ya teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman highlight bedanya ya. Kalau kartu ATM itu buat narik uang di ATM ya. Kalau kartu debit itu, nah, tapi kartu saya bisa dibuat dua-duanya ya. Namanya kartu ATM debit itu teman-teman. Nah, nanti tinggal teman-teman pasti punya kartu. Kartu sekarang udah jarang yang kartu ATM aja. Kalau 4 tahun, 5 tahun yang lalu masih ada kartu ATM sendiri sama kartu debit sendiri. Tapi kalau sekarang hampir semuanya itu kartu debit. Jadi bisa dipakai untuk belanja. Nah, terus ada kartu kredit. Nah, kalau kartu ATM sama debit tadi kan ambilnya dari tabungan ya. Kalau kredit dari utang. Habis itu ada uang elektronik. Nah, ini kalau elektronik. Nah, teman-teman yang mungkin sering pakai itu yang server. Nah, kalau yang Cibri, teman-teman kalau misalnya mau ke tol nih, jalan tol Balikpapan Samarinda, ada e-money, habis itu ada Bezi, Tapcash, nah Flash ya, Flash, nah itu namanya kartu uang elektronik yang chip base. Uangnya itu disimpan di dalam chip. Nah, itu untuk transaksi yang sifatnya cepat, misalnya tol, kereta api. Nah, kalau misalnya di Jakarta itu buat bayar MRT, bayar busway, nah itu bayarnya pakai kartu yang chip base. Nah, server base itu yang disimpan dalam server. Nah, itu teman-teman yang biasa pakai sih kayak GoPay sama OVO. Nah, saldonya yang unregistered itu maksimal 2 juta. Jadi teman-teman yang nggak selfie, mungkin teman-teman semua di sini yang belum punya KTP yang biru ya, itu maksimal saldonya cuma 2 juta. Tapi kalau sudah melakukan proses KYC yang teman-teman biasanya pakai, ya nanti kalau sudah punya KTP ya teman-teman mungkin yang kelas 3 SMA ya, yang selfie KTP di dalam apa ya, uang elektronik server base. Nah, terus habis itu, nah mungkin teman-teman ini nih sebagai agen nih, nah kita bantu penjelasan bedanya dompet elektronik sama uang elektronik. Soalnya teman-teman tuh kadang terus bukan meluruskan ya teman-teman. Kalau elektronik itu nyimpan data instrumen pembayaran. Jadi kartunya itu disimpan di dalam dompet elektronik. Contohnya misalnya kayak Dana, itu dompet elektronik. Nah, kalau uang elektronik itu uang tunai yang diubah jadi elektronik. Nah, syaratnya uang disetor di awal, alat pembayaran disimpan dalam media sama bukan merupakan simpanan. Nah, itu kayak GoPay, OVO, itu namanya uang elektronik. Jadi alternatifnya cuma ada source of fund-nya cuma itu aja. Ada GPN nih, GPN itu Gerbang Pembayaran Nasional. Itu perangkat aturan supaya kita bisa saling dipakai. Nah, kayak teman-teman zaman dulu kan ada kartu ATM sendiri, kartu debit sendiri ya, kalau terutama yang BPD. Nah, kalau sekarang kartu BPD itu bisa dipakai untuk belanja. Cuma mesti cek harus ada logo ini, ada logo GPN-nya di mesin edisinya. Kalau di Indomaret sih pasti bisa atau di tempat bisa. Kebanyakan sih, bukan kebanyakan nih. Ya 100%. Sebenarnya ATM juga teman-teman nggak usah khawatir kalau ATM-nya beda. Cuma memang kalau ATM memang kena cas ya, narik tempat lain kena habisnya 6.000. Nah, ini ada namanya kris sih. Kris, nah tadi kan ada yang nanya selama pandemi gimana. Nah, supaya aman, nah kita menggunakannya kris sih. Nah, kris
Kenapa pakai kris-nya? Itu karena sesuai dengan yang sistem contactless tadi. Jadi kita nggak ada sentuh sama sekali. Kalau kartu kan kita masih ngasih ke pedagangnya. Kalau dengan adanya kris, ya kita nggak usah ngasih lagi ke pedagangnya. Cuma tinggal scan aja ya, kita foto-foto gitu. Ya udah bisa melakukan pembayaran. Nah, ini yang elektronifikasi tadi. Tujuannya elektronifikasi itu apa sih? Yang pertama itu menciptakan less cash society. Nah, jadi teman-teman nggak usah bawa dompet tebel-tebel lagi, cuma bawa HP aja udah selesai. Jadi lebih less cash society sih, lebih aman sama secure juga. Nah, ini teman-teman yang generasi sekarang yang mulai dari milenial ke atas, generasi Z kayaknya sudah less cash society. Teman-teman pasti lebih bingung kalau nggak bawa HP dibandingkan nggak bawa dompet. Nah, teman-teman ngerasa gitu nggak? Nah, kalau beli HP kan bisa bayar, terus habis itu bisa juga bisa juga ngubungin orang tua. Nah, kalau bawa dompet kan ya paling cuma ada uang sama kartu aja. Terus meningkatkan inklusi keuangan. Nah, nanti kan kalau misalnya sudah punya tabungan rekening, nanti bisa juga ya meminjam kredit atau apa dari catatannya tadi. Nah, terus habis itu mereka semuanya tercatat ya. Terus manfaatnya berubah uang tunai yang tebal ya, sama higienis, nggak ada resiko uang palsu, akses lebih luas, meningkatkan akses pembayaran. Habis itu transparan, bahkan identifikasi kejahatan sama penghindaran pajak ya terutama ya. Kalau identifikasi kan pasti efisien, mengurangi biaya pengelolaan uang rupiah. Itu mahal loh ngelola uang rupiah di BI yang katanya Mbak Mirna itu dihancurkan tadi ya. Itu ada uang juga. Terus perencanaan ekonomi yang lebih akurat karena semuanya tercatat. Nah, jadi untuk perencanaan bisnis itu lebih akurat. Nah, mungkin sekarang kita masuk yang lagi ngetren sekarang ya, ada yang namanya kris. Nah, karena pandemi ini mengakselerasi kris. Nah, WHO ini sudah ada guidance-nya. Nah, kalau bisa pembayarannya itu pakai yang contactless. Di bank menggunakan yang contactless. Nah, contactless itu nggak ada sentuh sama sekali. Misalnya kita bayar ya udah jual. Kalau pakai uang cash itu kan masih ada uangnya nempel. Nah, kan nggak mungkin kan tiap kali terima uang kita semprot-semprot. Nah, itu kan melanggar 5J tadi ya. 5J kan nggak boleh dibasahi, nggak boleh diituin ya, nggak boleh coret. Nah, itu tadi yang 5J itu tadi kan. Nah, ya akhirnya solusinya apa? Ya pakai yang contactless. Sesuai dengan arahan presiden sama arahan gubernur BI ya, yang transformasi digital. Mbak Nasla kurang berapa menit lagi? Mbak Nasla? 10 menit lagi, Mas. Oh, 10 lagi ya? Oke. Nah, ini sesuai dengan arahan presiden ya. Habis itu juga arahan GBI-nya. Nah, itu harus mencapai 12 juta merchant kris yang ada di seluruh Indonesia. Nanti kita kasih tahu apa jumlahnya. Nah, kris ini standar QR untuk pembayaran nasional. Boleh ini sama teman-teman mau pakai apa? BPD, BCA, BNI, BRI, POVO, nah bisa dipakai semuanya standarnya menggunakan kris. Jadi mau beli boba, mau ke pasar, nah kita dukung, kita tambah terus jumlah merchantnya supaya teman-teman bisa bayarnya enak sih. Nah, terus juga bisa interkoneksi. Bentuknya macam-macam lain-lain sih. Nah, keuntungannya Pak Kris apa? Nah, bagi teman-teman ini ya, sebagai pengguna ya, itu yang kekinian sama praktis. Nah, terus kan kekinian kan bayarnya pakai HP, enak kan, keren kan. Terus habis itu pengeluarannya tercatat. Nah, tercatat kalau misalnya teman-teman uang jajannya misalnya sehari berapa ya, kalau zaman saya dulu sehari paling cuma 2.000 ya. Nah, seminggu cuma nggak salah. Nah, kalau sekarang mungkin lebih banyak ya uang jajannya ya. Nah, teman-teman mintanya udah bukan bentuk cash lagi, bentuknya GoPay sama OVO ya. Nah, nanti buat beli-beli, belanja, beli boba, terus habis itu ke supermarket itu bisa. Nah, terus pengeluarannya tercatat, jadi ketahuan aja. Nah, kalau uang, waduh, mesti inget-inget sama dicatat manual, belinya apa aja. Tapi kalau ada ini kan kelihatan, oh, uang segini saya belikan buat belanja boba. Oh, ini saya kemarin habis nongkrong di Hoila Cafe itu. Terus habis itu, oh ini beli kebab di BSP itu. Nah, terus habis itu aman, penyelenggaranya itu pasti berizin dan diawasi sama BI. Nah, nggak usah khawatir teman-teman, itu diawasi sama BI. Jadi insya Allah lebih aman sih. Jadi nggak abal-abal sih kayak GoPay, OVO, terus BCA Mandiri itu semuanya bisa pakai kris. Cepat sama nyaman kan, tinggal scan aja, udah
di input jumlahnya udah ke transfer, kecuali nggak ada sinyal ya. Kalau itu wallahu alam, udah di luar kendali ya kalau itu. Efisien. Nah, cuma cukup pakai aplikasi favoritmu. Mau pakai aplikasi apa aja bisa sih. Nah, media bayar ke pemerintah, bayar pajak bisa. Pelaku UKM juga bisa. Terus mengakselerasi keuangan digital. Nah, terus bagi pedagang itu dorong rantai pembayaran digital hulu ke hilir sehingga hemat biaya uang. Nah, apalagi di masa pandemi ini kan enak uangnya udah rekening aja, nggak perlu setor-setor ke bank. Jujur ya, selama saya terakhir ngambil ATM itu sudah berapa ya? Udah 3 bulanan ya saya nggak ke ATM ya. Semuanya karena bisa dilakukan secara non tunai. Saya beli beras aja ke Indomaret. Nah, itu kalau pakai non tunai. Terus saya kalau beli apa bulanan ya pakai Tokopedia, itu diantar ke rumah. Udah nggak, bener, saya udah nggak pakai uang cash paling ya don di masjid kantor juga pakai kris. Nah, hampir nggak ada kebutuhan pakai cash ya. Paling uang cash cuma 2.000 aja ya bayarnya untuk bayar parkir. Nah, parkir juga saya udah ada roadmap sama pemerintah Kota Balikpapan tahun 2023 juga mau bayarnya pakai kris ya nanti ya, udah nggak pakai tunai. Nah, eranya sudah ganti sih, nanti akan menjadi pakai kris ya. Tapi tahun 2023, kalau sekarang mungkin masih belum berani ya, masih bertahap akan dilakukan uji coba menggunakan kris. Terus higienis, otomatis lebih higienis kan, HP-nya cuma pegang teman-teman aja. Kadang setelah dipakai, kalau saya sih saya semprot-semprot habis itu. Nah, terus tercatat sama masuk rekening sih. Nah, jadi kita bisa ngelihat yang keluar berapa, yang masuk berapa. Terus nggak perlu uang kembalian. Makanya tadi kan dia nanya, siapa yang pakai uang logam? Nah, itu udah jarang lah teman-teman pakai uang logam lagi ya. Tapi kalau ada uang logam, tetap dirawat teman-teman, nggak boleh dibuang ya. Soalnya saya lihat ada orang itu terima 100 rupiah, wah, uang apa ini dibuang ya? Nggak boleh kayak gitu. Kan kita juga harus ada namanya CBP, cinta, bangga, dan paham. Nah, teman-teman mesti ngasih tahu edukasi nih. Oh, nggak boleh buang-buang uang, itu kan simbol kedaulatan negara nih. Nah, itu mesti dijaga. Nah, terus yang terakhir mengikuti tren kan, meningkatkan penjualan, sama murah, bebas biaya ya. Nah, ini selanjutnya nanti di masjid itu tercatat. Nah, ini mungkin yang karena terbatas ya, terus nanti bebas biaya merchant sih. Nanti teman-teman kalau diperpanjang SIM ya, atau buat SIM baru, nah itu bisa nih bayarnya pakai kris. Nah, jadi udah non tunai sih, nggak tunai aja. Kalau membuat SIM sama nanti kan lulus kan, barangkali ada yang mau masuk TNI atau Polri kan pakai SKCK tuh. Nah, buat ngurus SKCK-nya bayarnya bisa pakai kris non tunai. Nah, terus teman-teman kalau masjid juga itu bayarnya di beberapa masjid sudah bisa bayarnya pakai QR. Jadi nggak harus kotak amal itu. Yang pertama lebih higienis, yang kedua lebih aman. Nah, ini di pasar-pasar kemarin ya, saya sama Mbak Nazila kemarin yang kita berusaha teman-teman nih kalau bayar kalau bisa non tunai ya. Nah, kalau mindsetnya belum itu repot kemarin, terus QR-nya itu repot. Nah, nanti perlahan-lahan kita ini termasuk edukasi ya ke teman-teman. Nah, bayarnya kalau bisa diubah pakai non tunai. Nah, tapi kalau pakai tunai harus dijaga sama dirawat ya, selalu sesuai dengan CBP tadi, cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, sebelum ada kris kan boba-boba tuh punya QR sendiri. Nah, tapi setelah ada kris, nah hanya dengan satu QR, walaupun sampai sekarang masih ada beberapa ya teman-teman. Nah, itu karena mungkin masih ada terkait masalah rekening penampungannya, terus masalah kedua itu terkait masalah promonya. Nah, itu yang perlahan akan kita cari solusi untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Nah, cara bayarnya gampang, teman-teman ini lebih jago nih daripada saya nih pakainya. Bayarnya udah tinggal scan aja kan. Kayak nggak perlu diajari sih, kalau teman-teman udah pasti pakai, ngerti caranya pakai ini sih, pakai kris lah tahu. Nah, ini bank-banknya sih. Nah, teman-teman pasti tahu semuanya lah yang di sini apa. Link aja Shopee Pay, Mandiri, BRI, BCA. Nah, kayaknya teman dari melek sampai tidur lagi pasti ngelihat ya salah satu logo ini ya. Nggak mungkin nggak ngelihat ya. Jarak kecil kemungkinan nggak ngelihat sih. Nah, ini di Balikpapan sendiri merchantnya ada 63.000 ya. Nah, di militer kita ada banyak banget teman-teman. Nah, penduduknya kita aja 0,5 juta ya. 63.000 itu berarti 1/10. Nah, 1/10 penduduk itu punya kris ya. Nah, terus kris itu ada 2 macam nih. Ada kris MPM sama kris yang CPM. Nah, MPM itu
ngecek pembelinya. Nah, teman-teman biasanya ini pakai MPM nih. Kayak misalnya beli boba. Nah, teman-teman yang nyeken kris dari penjual bobanya. Nah, kalau yang CPM ini kayak misalnya kayak di KFC nih teman-teman. KFC atau di Indomaret atau di McD ya, kalau pakai link aja ya. Nah, itu krisnya itu kita yang nampilkan, mereka yang nyeken. Nanti bisa. Nah, ini Mas Diki, Aduh, bahasanya sorry, nggak enak ya. 1 menit lagi ya. 1 menit ya. Oh iya, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin, tinggal 1 slide. Nah, ini namanya kris TTM. Nah, teman-teman kalau misalnya mau nyumbang atau apa, nggak perlu repot-repot datang. Teman-teman udah tinggal foto aja. Misalnya ada kris yang ke masjid ya, teman-teman foto aja. Nanti di rumah, nah nanti bisa dicoba nih dipraktekkan. Nanti ada pilih gambar ya, dipilih. Nah, terus nanti dia bisa otomatis nyekan sendiri atas gambar yang teman-teman simpan. Nanti bisa nyumbang di masjid atau belanja juga. Namanya kris TTM, bukan teman tapi mesra ya, tapi ini kris tanpa tatap muka. Jadi belanja di mana saja, pakainya pakai kris. Nah, itu. Nah, ini contoh-contoh elektronifikasi kita ya. Ya sudah pas, alhamdulillah waktunya habis. Ya, terima kasih Mas Diki atas paparannya. Ini Mas sudah banyak pertanyaan ya. Mungkin izin kita rangkum dalam 2 sesi. Sesi pertama ada 3 pertanyaan. Sesi kedua pertanyaan nanti dijawab singkat, Mas. Ini yang sesi pertama. Pertanyaan pertama dari Lutfia Al-Fajriya dari SMKN 1 TGT. Izin bertanya, saat ini kan kita lagi menggunakan pembayaran non tunai. Apakah nanti ke depannya akan mempengaruhi uang tunai? Ini mirip juga dengan pertanyaan dari Aulia Putri SMK 2 PPU. Apakah uang digital seperti kartu kredit nanti akan sepenuhnya menggantikan peran uang tunai di masa depan? Nah, pertanyaan ketiga dari Yulvina SMA 3, apa sih Kak plus minus dari menggunakan transaksi digital? Oke, Mbak Nazla, mungkin kita coba jawab yang pertanyaan pertama ya. Apakah nanti uang tunai itu akan terpengaruhi dari Lutfia Al-Fajriya dari SMKN 1? Apakah nanti uang digital ini mempengaruhi uang tunai? Ya, mungkin dari tren juga ini akan perlahan itu akan menghentikan secara pelan-pelan. Cuma saya percaya uang tunai itu tidak akan tetap akan ada di masa depan. Nah, soalnya kayak gini aja, mungkin di daerah perkotaan, nah ini nanti akan jadi shifting dari non tunai untuk menjadi tunai, mengingat kelebihan-kelebihan dari yang non tunai tadi. Nah, terutama kan yang kepraktisannya, terus buat pemerintah juga tercatat. Nah, terus sama juga udah pasti masuk semuanya uangnya. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya kita ke daerah yang terpencil ya, misalnya di tengah hutan ya, misalnya kayak jauh-jauh di sini kemana ya, misalnya ke daerah IKN lah, nah di sana yang sinyal aja masih 2G sama 3G ya, nah otomatis itu pembayarannya kan masih tetap menggunakan tunai ya. Nah, jadi tunai itu masih akan tetap ada. Dan juga yang masalah kedua itu adalah masalah budaya ya. Budaya kita itu masih belum bisa sepenuhnya digital. Nah, contohnya aja. Kan kalau kita transfer, nah kan pasti nggak perlu kwitansi lagi ya teman-teman sebelumnya ya. Kan bukti transfer itu kan sudah menunjukkan kalau sudah terjadi perpindahan uang dari pihak A ke pihak B. Tapi masih ada yang minta kwitansi. Nah, itu kan buktikan bahwa belum sepenuhnya dapat diterima untuk bukti yang non tunai tadi. Nah, akhirnya nanti ada budaya-budaya tetap uang tunai tetap eksis. Contohnya misalnya di negara Jepang. Terus yang kedua di Arab Saudi. Jepang itu kurang canggih apa sih masalah ya teman-teman, robot, terus habis itu masalah mobil itu kan mereka udah canggih. Terus masalah HP juga mereka kan yang high-tech-nya dunia itu kan ada di Jepang ya. Tapi mereka budayanya itu masih sama kayak budaya kita 34 tahun yang lalu. Mereka masih nyimpan uang itu dalam bentuk cash. Nah, kan agak itu kan karena budaya mereka tuh menjunjung tinggi yang masalah uang tunai. Makanya di Jepang masih pakai cash. Nah, sedangkan yang budayanya lebih ke arah barat ya, bukan ke arah barat sih sebenarnya. Ya, budaya yang lebih digital. Hanya aja lah. Kayak misalnya kayak Korea. Nah, Korea kan 11-11 sama Jepang. Nah, Korea kan juga canggih juga kan, Korea. Nah, HP merek apa? Samsung. Nah, ini Korea sama, ya tambahin lagi Cina sekalian. Nah, Korea sama Cina. Nah, Korea sama Cina kan HP teman-teman apa? Ya paling ya Samsung, Oppo, ayo apa? Xiaomi ya, Xiaomi. Apa? Realme. Nah, itu kan kalau nggak punyanya Korea, punyanya Cina ya. Nah, itu negara itu udah sangat canggih masalah non tunainya ya.
Nah, bahkan kalau ini saya belum pernah ke Cina ya, tapi saya udah pernah ke Korea. Nah, kalau di Korea itu kalau saya cerita kalau diskon kalau pakai tunai nggak dapat diskon. Kalau bayarnya pakai kartu atau pakai QR bisa dapat diskon. Nah, supaya ini program pemerintah. Kenapa? Supaya transaksinya tercatat, nggak ada transaksi yang disembunyikan. Nah, kan semuanya lewat sistem kan tercatat. Nah, di Cina sendiri ceritain sama temen ya, pengemis itu udah nggak minta lagi pakai tangan gini, pakainya apa? Kode QR, teman. Jadi pengemis itu pakai kode QR. Nah, jadi yang mau nyumbang itu udah tinggal QR aja. Terus turis-turis Cina di Bali, wah itu jarang pakai tunai teman-teman, pakainya Alipay sama WeChat. Nah itu bisa transaksi ya, tapi lewatnya tetap pakai kris sih. Cuma turis-turis Cina itu bisa di Indonesia transaksi, ada kerjasama ya, sama BRI sama CIMB Niaga, itu bisa dipakai di Cina. Ya di Cina, di Bali sama di Manado itu bisa pakai QR ya, kode kris sih, pakai kris untuk Alipay sama WeChat. Jadi akan berkurang tapi tidak akan menggantikan dalam waktu dekat. Nah, wong ini apa? Kayak literasi aja masih ada yang belum bisa baca tulis, apalagi kayak digital seluruhnya. Nah, itu ya itu PR negara kita sih. Apalagi ini mohon maaf nih kan gara-gara pandemi, ya kan semuanya nggak mampu beli HP ya, maksudnya nggak semuanya kan negara yang terpencil. Kak teman-teman di Balikpapan, UP Pasar ini alhamdulillah sih daerah Kalimantan Timur ini makmur. Nah, lihat teman-teman yang ada di Papua yang pelosok gitu, apa? Yang listrik aja belum ada. Nah, itu kayak gimana ya? Itu mungkin yang apa faktor-faktor itu sama Indonesia ini kan luas kan ya. Nah, itu mungkin masih ada nanti tunai. Makanya kita berusaha mengedarkan. Ingat kan Mbak Mira tadi cerita si Padan Likitan? Ya, itu salah satunya, teman-teman. Kita harus tetap bangga dan paham cinta bangga dan. Nah, terus yang kedua nanya Aulia Putri nih dari SMKN 2. Apakah kartu kredit menggantikan peranan uang tunai? Kalau menggantikan sih ya, itu kan sama. Nah, teman-teman salah paham juga ya. Kalau kartu kredit, kartu debit, uang elektronik itu tetap dalam rupiah, teman-teman. Jadi, wah ini katanya maksa-maksa pakai rupiah, tapi disuruhnya pakai non tunai lah. Rupiah itu mata uang. Jadi, untuk kartu debit, kartu kredit, kartu ATM tetap. Nah, di rekeningnya teman-teman, satuannya bentuknya juga rupiah juga. Cuma bentuknya itu, ya bentuknya tulisan teman-teman, bukan rupiah. Jangan salah paham ya terhadap rupiah. Nah, makanya kalau teman-teman ada yang lihat ya ada bule-bule bayarnya pakai dolar, wah laporin polisi aja itu nggak apa-apa teman-teman. Itu kena melanggar pasal apa? Melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Segala transaksi di Republik Indonesia ini harus menggunakan rupiah. Tapi kalau ada teman-temannya pakai kartu kredit ya jangan ditangkap. Nah itu kan uang rupiah juga. Bule-bule pakai kartu kredit, nah itu juga sama, billingnya itu juga rupiah teman-teman. Jangan salah ya, tetap rupiah itu. Cuma nanti pas tagihan di sana dikonvert jadi dolar gitu teman-teman. Habis itu yang Zulfina ya dari SMKN 3. Menis menggunakan transaksi digital. Nah, tadi kan sudah di-explain ya teman-teman ya terkait keunggulannya elektronifikasi itu apa aja sih? Nah, keunggulannya elektronifikasi itu apa aja ya? Nah, itu ada banyak nih. Udah jelas kan kalau yang pertama tadi itu lebih praktis, nggak perlu bawa uang tunai nih. Itu nggak ada resiko uang palsu kan. Kalau pakai GoPay kan nggak usah dilihat, nggak usah diraba, dilihat tetap dilihat ya teman-teman. Tapi kan nggak usah diraba, nggak usah diterawang kan HP kan bentuknya HP diraba diterawang ya nggak, kan udah kelihatan kan. Oh saldonya 100.000 ya, udah emang saldonya 100.000, nggak usah dilihat diraba diterawang. Ya itu udah pasti terhindar dari uang palsu. Terus ini transparan. Nah, terus bagi pemerintah itu transparan sih. Jadi kelihatan transaksinya berapa. Makanya kayak Korea tadi kan mendorong pakai non tunai daripada pakai tunai. Soalnya supaya tercatat nih di sistem pemerintah. Nah, itu nanti dipasang tapping box di masing-masing merchantnya itu. Balikpapan masih belum. Tapi kalau teman-teman ke Jakarta, jangankan gitu. Warung Padang di belakang kantor saya dulu di BI ya. Nah, itu aja udah dipasangin tapping box itu. Mungkin di sini ada Pak Mahdi ya. Nah, ini sudah ada rencana ya Pak ya, kita mau pasang tapping box di pasang Pak Mahdi ya. Ada Pak Mahdi di sini. Nah, habis itu efisien sih biaya uang rupiah sih. Nah, sehingga kita BI lebih ringan teman-teman buat apa? Biaya cetaknya itu mahal loh. Dan jangan kira teman-teman nyetak uang itu ya udah tinggal ada printer terus sama uang, ada kertasnya beli di kebun sayur terus tinggal cetak uang, ya enggak segitunya juga teman-teman. Uangnya itu canggih teman-teman, uang kita ada unsur pengamanannya gitu, dicetaknya berkali-kali. Nah itu mahal teman-teman. Nah kalau uang 2.000 itu lebih mahal nyetaknya teman-teman daripada harga uangnya. Makanya uang mesti dirawat sesuai dengan CBB, cinta bangga paham rupiah. Terus
perencanaan ekonominya lebih akurat karena semua tercatat. Ya, mungkin itu jawabannya Mbak Nazla untuk 3 pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Mas. Mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Najwa Nur, SMA 1. Kenapa sih Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur sistem pembayaran? Memangnya kenapa sih Kak sistem pembayaran itu harus diatur dan dijaga kelancaran dan keamanannya? Lalu yang kedua dari Rida Nur Arafah dari SMA 4. Di masa pandemi ini antusias masyarakat itu sangat tinggi terkait non tunai, tapi masih banyak juga yang belum paham terkait cara penggunaannya. Lalu bagaimana apa sih upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan pemahaman terkait non tunai pada masyarakat? Mungkin sebelumnya saya sampaikan juga kepada teman-teman jangan leave dulu karena setelah ini khusus untuk peserta SPR akan ada kuis Kahoot yang bisa diikuti ya, yang tentunya berhadiah. Baik. Oh, kalau saya boleh ikut Mbak Nazla ke Kahoot ya. Ya, mungkin kita jawab ya. Yang pertama dari Najwa dari SMA 1. Kenapa Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur sistem pembayaran dan menjaga kelancaran dan keamanannya? Nah, itu kan jelas ya. Bank sentral itu di seluruh dunia itu yang bikin bank sentral itu apa? Biasanya bank sentral itu memiliki mandat di moneter. Nah, moneter itu biasanya nempel juga masalah pengedaran uang. Ya, teman-teman. Nah, jadi kan di tugas itu kan ada 3 tadi. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Terus yang kedua, pengawasan makroprudensial. Yang ketiga, mengatur dan kelancaran sistem pembayaran. Nah, itu merupakan mandat, teman-teman. Nah, sistem pembayaran itu terdiri dari 2, teman-teman. Tunai sama non-tunai. Nah, kalau yang tunai uang tadi itu, yang non-tunai ya yang saya sampaikan tadi. Nah, itu karena memang dari undang-undang sama emang tugas pokoknya Bank Sentral. Bank Sentral seluruh dunia itu kebanyakan ya memang memiliki mandat sebagai moneter. Nah, terus yang kedua ya sebagai bank sirkulasi sih, mengedarkan mata uang. Nah, terus yang kedua, kenapa kok menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran ya? Ya kalau misalnya nggak kita jaga ya teman-teman, misalnya UFO sama GoPay kita awasin. Nah, terus tiba-tiba teman-teman udah nyetor uang ke situ ya. Nah, terus tiba-tiba uangnya nggak bisa ditarik atau nggak bisa transaksi. Kalau nggak diatur sama nggak diawasin, siapa yang mau tanggung jawab, teman-teman? Nah, kalau misalnya nggak ada yang mau tanggung jawab, nah terus akhirnya teman-teman jadi percaya nggak pakai itu? Otomatis udah nggak mau pakai itu lagi. Kapok aku pakai GoPay sama UFO. Nah, karena nggak ada yang ngatur sama yang jaga. Karena ada yang ngatur sama yang jaga, yaitu Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu memastikan supaya penyelenggara jasa sistem pembayaran tadi itu tetap bisa menjalankan sistem pembayarannya itu secara efisien, secara aman dan andal, tapi juga tetap memperhatikan perlindungan konsumen. Nah, keywordnya di sini tuh perlindungan konsumennya. Supaya teman-teman ini tetap percaya kalau sistem pembayaran kita itu aman, handal, sama lancar. Pokoknya nggak usah khawatir lah. Makanya kan kita highlight kan dari tadi. Nggak usah khawatir. Pokoknya yang penting karena ini tuh berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Karena nggak khawatir tadi itu makanya diperlukan adanya seperangkat pengaturan, perizinan sama pengawasan sih dari Bank Indonesia. Nah, terus yang kedua dari Rida Nur Arafah dari SMA. Antusiasme masyarakat sangat tinggi terkait non tunai ya. Upayanya kita apa meningkatkan pemahaman non tunai. Nah, teman ini ada di salah satu upaya Bank Indonesia meningkatkan pemahaman non tunai. Nah, kita menjelaskan pemahaman tentang non tunai itu apa sih. Nah, kami harapkan teman-teman juga itu nggak berhenti di sini, tapi jelaskan juga ke teman-teman yang lain. Apa sih non tunai, kenapa harus pakai non tunai. Nah, itu supaya teman-teman yang lain juga paham ya. Dan juga kita udah banyak lagi sosialisasi. Nah, ini aku mohon izin Mbak Mirna dan Mbak Nazla. Promo acara aku nggak apa-apa ya. Oh ya. Aku nggak enak soalnya kan ini acaranya Mbak Mirna ya. Masa saya tiba-tiba promosi. Nah, kita ada namanya juga Festival Non Tunai Balikpapan ya. Mungkin bisa diinformasikan ke teman-temannya yang mahasiswa atau teman-teman juga mau ikut boleh. Nah, di situ ada berbagai macam lomba nih. Ada lomba bikin video pendek tentang kris ya. Supaya masyarakat paham tentang kris itu apa. Nah, kalau kita lihat di videonya itu lucu-lucu kan, terus banyak yang like.
Nah, akhirnya Indonesia tercapai ya. Oh, ternyata KRIS itu mudah, aman, dan handal ya. Nah, terus ada juga kita bikin lomba fun and ride. Apa fun and ride sampai run and ride, lomba lari sama sepeda. Tapi syaratnya teman-teman harus belanja pakai kris. Nah, itu. Nah, itu kan salah satu campaign nih, usaha supaya teman-teman tuh di kita tuh bukan promo, ya promonya sih ya, tapi kan experience teman-teman. Kalau ngerasain kalau lari sama sepeda cuma bawa HP aja bisa belanja di mana aja, ya kan enak experience-nya. Akhirnya, waduh daripada aku bawa uang 10.000, 20.000, aku bawa HP aja lah. Aku beli di mana aja pun bisa menggunakan kris ya. Nah, itu user experience-nya yang kita pengen dapatkan itu, walaupun banyak yang masih belum ngerti ya. Kita harapkan dengan ikut ya sepedaan atau lari ya, teman-teman bisa merasakan experience-nya enaknya pakai non tunai itu tadi. Nah, terus juga ada banyak lombanya, nanti nggak bisa punya di sini, nanti promonya nanti bisa lihat di websitenya ya teman-teman ya. Dan juga kita juga ada edukasi nih kayak ke pasar-pasar, cuma masalah karena pandemi jadi kita berhenti. Nah, mungkin setelah pandemi sudah agak berkurang ya PPKM-nya, nanti kita akan sosialisasikan lagi. Terus kemarin juga ada beberapa hal kita sosialisasi ke UMKM, terus ngadain webinar. Banyak sih upaya-upayanya. Itu nggak cuma sosialisasi aja, kita kan juga mengelektronifikasi juga sih. Kayak yang di kantor-kantor pemerintah itu kayak misalnya kayak bayar pajak, terus bayar retribusi. Nah, itu karena kemauannya pemerintah Balikpapan tinggi dan juga kita semangatnya juga tinggi dari BI, akhirnya Balikpapan cepat nih untuk elektronifikasinya sehingga bisa cepat menggunakan non tunai. Ya mungkin itu Mbak Nasla dari saya. Mungkin ini belum ditutup sih, ya udah balikan ke Mbak Nasla dulu. Ya mungkin terima kasih Mas Diki atas jawabannya yang sangat mencerahkan kita. Mungkin Mas Diki bisa say goodbye kepada teman-teman, Mas. Iya, teman-teman, makasih banyak ya sudah mau mendengarkan. Nah, kami harap ini nggak cuma hanya didengarkan aja ya, tapi diresapi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa bukan dilaksanakan juga. Nah, kalau bisa bayarnya pakai non tunai. Nah, kalau pakai tunai pun tetap CBP ya, Cita Bangga dan paham rupiah, tetap dijaga dan dirawat uangnya. Dan juga yang penting informasi ini jangan disimpan sendiri, dibuat sih sesuai dengan harus didiseminasikan ke teman-teman yang lain. Nah, supaya masyarakat Balikpapan, pasar sama PPU itu mengetahui. Jadi kan nggak cuma teman-temannya aja, bapak ibunya juga supaya tahu. Oh, ternyata uang itu harus dirawat ya. Nah, terus ternyata harus lebih baik non tunai, yang non tunai itu lebih aman. Nah, jadi apapun yang teman-teman lakukan, kami harap itu ya sudah meresap ya dalam relung dan kalbunya supaya benar-benar dipakai dan diimplementasikan. Ya, mungkin itu aja. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Mbak Nasla. Terima kasih. Terima kasih Mas Diki atas pencerahannya. Tadi sudah banyak diterangkan ya teman-teman terkait SP non tunai. Sekarang ilmu kita jadi udah ini lengkap terkait ke bank sentralan sudah, terkait bayaran juga sudah. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Mungkin tunggu ini ya. Ada kuis cepat tepat kahun. Bagi teman-teman yang memang peserta lomba-lomba sekolah penduduk rupiah, boleh join ya. Jadi ini khusus untuk teman-teman peserta lomba-lomba sekolah penduduk rupiah. Bisa join di kuis cepat tepat kahun. Hadiahnya menarik, di mana juara 1 akan mendapatkan uang elektronik senilai 300.000, juara 2 200.000, juara 3 150, serta juara 4 dan 5 akan mendapatkan uang elektronik senilai 100.000. Wah, lumayan banget nih. Mungkin teman-teman panitia apa bisa kita mulai share screen-nya untuk ikut. Ya, nanti teman-teman jangan lupa untuk penamaannya adalah sekolah _ nama, misalkan SMP F1 Balikpapan _ Nazla gitu ya. Lalu silakan teman-teman sediakan device-nya. Ini mungkin tidak perlu 2 device ya, karena sekali akan muncul. Izin share screen ya Mbak Nazla dan teman-teman. Silakan buka di Google-nya www.kahoot.it.
kahoot.it dan masukkan kodenya 3507108. Ingat namanya harus sekolah_nama. Kalau enggak nanti kita diskualifikasi meskipun menang ya. Dapatkan hadiah nih teman-teman. Ya, ini ya SMA 5 BPP Deborah. www.kahoot.it. Bagaimana chat ya? Bisa dibantu teman-teman di chat. kahoot.it. Lalu masukkan game PIN-nya 3507108 dengan penamaan sekolah_nama. Ya, kita tunggu. Tadi soalnya teman-teman antusias banget ya mendengarkan pemaparan dari dua narasumber kita hari ini. Jadi kita tambahkan nih hadiahnya melalui kuis. Nama game PIN-nya ini ya 3507108 nih. Game PIN 3507108. Hadiahnya nanti teman-teman akan mendapatkan uang elektronik untuk juara 1 300.000, juara 2 200, juara 3 150, serta juara 4 dan 5 100.000. Lumayan nih, bisa buat beli kuota untuk sekolah online, sekolah daring. Ya, sudah ada 45 orang. Ingat ya teman-teman, penamaannya sekolah_nama. Yang belum cocok silahkan keluar dulu, masuk lagi ya, dengan menyesuaikan namanya. Sekolah_nama. Balik papannya disingkat nggak apa-apa ya, BPP biar cukup namanya. SMAN2 BPP_nama. Ntar namanya nih, panjang-panjang. Ya, sudah ada 67 peserta. Kita tunggu mungkin 3 menit lagi ya. Silakan masuk ini deh, kahoot.it. Klik kahoot.it, lalu masukkan game PIN 3507108. Kita tunggu ya, 3 menit lagi ya, Dek. Yang nama sekolah aja diganti ya, nama sekolah_nama. Disingkat aja nama sekolahnya, yang penting kelihatan. Yang penting kebaca. Oke, sudah 92 orang, 2 menit lagi. Kita tunggu 2 menit lagi. Lumayan dapat ilmunya, dapat hadiahnya. Ayo ganti ya teman-teman yang sesuai ya. Karena nanti kalau tidak sesuai akan kita diskualifikasi. Nah, nanti akan menyulitkan panitia dalam klaim hadiahnya. Sekolah_nama. Sudah kecetak kan tadi, Mas? Belum ya. 1 menit lagi ya, 11.05 kita akan mulai. Sudah 111 orang. Yuk yang belum join ditunggu. Ya, kita tunggu ya 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Kita mulai. Soal pertama. Kuis Kebangsaan SPR 2021. Soal pertama. Mata uang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah W. Rupiah, dinar, rupiah, dolar. Merah, biru, kuning, hijau. Silakan. Ini kalau salah kebangetan. Ya. 3, 2, 1. Jelas rupiah ya, masih ada yang salah ya. Baik.
Next. Mungkin kita langsung aja. Soal kedua, true or false? Bank sentral adalah bank yang memegang simpanan bank lain serta masyarakat dan menggunakannya untuk penyelesaian transaksi. Benar atau salah? Tadi sudah diterangkan oleh Mbak Mirna, apakah bank sentral itu memegang simpanan bank lain dan masyarakat? Ayo. True or false? Gak ada musik-musiknya ini ya. 2, 1. Ya. Salah. Bank sentral tidak menyimpan uang masyarakat. Next, Mbak. Ya, oke, next. Soal ketiga, tujuan tunggal Bank Indonesia adalah, ya, silakan dibaca, mencapai memelihara kestabilan nilai rupiah, mencapai stabilitas sistem keuangan, melaksanakan sistem pembayaran, menjaga stabilitas ekonomi. Dipilih. 3, 2, 1. Ya, yang benar adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Itu tujuan tunggal Bank Indonesia. Berikutnya, yang bukan wewenang Bank Indonesia adalah menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort, merumuskan kebijakan moneter, menjaga inflasi daerah, mengeluarkan alat pembayaran yang sah. Yang bukan ya, bukan. Bukan. Yang bukan wewenang. Ya, yang bukan adalah menjaga inflasi daerah. Next. Ya, kita bisa next aja. Yang bukan bentuk cinta rupiah dalam CBP. Mengenali ciri-ciri umum khusus desain. Memastikan rupiah merupakan identitas dan karakteristik bangsa. Menjaga dari kejahatan uang palsu. Merawat kualitas uang rupiah. Yang bukan. Yang bukan ya, teman-teman. Ya, yang bukan adalah memastikan rupiah merupakan identitas. Ini termasuk bangga rupiah. Next. Fungsi kartu ATM apa? Melakukan transaksi belanja, membayar utang, mencetak uang, melakukan penarikan uang tunai, memindah dana dari rekening pemegang kartu ke rekening lainnya. Yang mana? Udah pada punya kartu ATM belum ya? Kalau dulu saya SD sih belum. Ya, melakukan penarikan uang tunai dan memindah dana. Next. Next. Pertanyaan ketujuh, limit saldo uang elektronik yang tidak teregistrasi adalah 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta. Oh, ini register ya? Limit uang saldo elektronik yang register adalah 20 juta. Next. Next. Cukup false lagi. Panjangan GPN adalah gerbang pembayaran nasional. Benar atau salah? Jadi sepertinya udah disinggung ya. GPN, gambarnya burung merpati, warna merah. Benar atau salah? Ya, benar. GPN adalah gerbang pembayaran nasional. Next. Next. Soal ke-9, berapa target pencapaian kris di Indonesia? Waduh, 10 juta, 12 juta, 11 juta, 13 juta. Jadi Bank Indonesia itu punya target capaian kris di Indonesia tahun 2021. 10, 11, 12, 13. Tadi udah disebutin Merah, loh teman-teman. jauh. Diperhatikan nggak? Ya, 12 juta merchant. Benar. 36 orang benar. Next. Soal terakhir ya. Keuntungan kris bagi pengguna. Wah, ini kalau nggak tahu kebangetan. Kekinian, praktis, pengeluaran tercatat, bebas biaya bagi usaha mikro, cepat dan aman. Bagi pengguna. Keuntungan kris bagi pengguna, apa nih? Ya, bebas biaya bagi usaha mikro. Oke.
Yeay, udah selesai. Kita lihat podiumnya juara 3. SMA 1, apa nih? LI Loader. SMA 8, Mahar. Juara 1 adalah SMP KPS Arkana. Juara 4 dan 5-nya siapa nih? Oh, belum ketahuan ya juara 4 dan 5-nya ya. Oke. Selamat. SMP loh ya yang menang juara 1. Teman-teman nanti komennya sekaligus tadi pertanyaannya dibacakan, bisa WA ke nomor Humas yang akan disampaikan di chat. Nah, ini ya. Nomor Humas, ayo di-capture dulu, di-capture. Ini kalau mau klaim hadiah ke sini, tadi yang nama-nama pemenang Kahoot yang merasa juara 4 dan 5, 1, 2, 3, 4, 5, silakan di-capture. WA ke nomor Humas ya, nanti akan dikirim uang elektroniknya. Juga tadi yang penanya terbaik ada 11 orang, silakan WA ke sini, nanti akan dikirimkan hadiahnya. Oke, 3, 2, 1. Oke, bisa dilihat di poster-poster SPR kita juga ada di nomor Humasnya ya, adik-adik. Oke, terima kasih. Ya, sekian dari kami. Ini adalah rangkaian kelas online yang pertama. Nanti untuk para duta rupiah, teman-teman duta rupiah yang sudah mendaftar, ada kelas online berikutnya yang tentunya lebih menarik dan juga dari pembicara-pembicara yang nggak kalah seru ya teman-teman ya. Jadi stay tune terus, jangan lupa follow Instagram @SPR_Balikpapan dan follow Instagram @bank_Indonesia_KPWBPP untuk mengetahui informasi terkait SPR yang selalu update-nya ya. Jangan lupa pendaftaran SPR masih akan dibuka sampai tanggal 15 September. Bagi yang belum daftar, silakan daftar. Yang teman-teman yang belum daftar, monggo diajak, karena hadiahnya nggak tanggung-tanggung nih. Demikian kami dari Bank Indonesia, saya MC Nazla, pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan jika ada salah-salah kata dan perbuatan atas penyelenggaraan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih adik. Terima kasih, Kak. And thank you, Thank Kak. you. Terima kasih. Bye-bye. Oke.